Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Rina, selaku dosen pengantar ilmu komunikasi R1B, perkenalkan nama saya Sofatunida dengan NPM 202046500101. Kelas R1B. Di sini saya akan menjawab semua pertanyaan yang Ibu Rina telah berikan. Pertanyaan nomor 1. Selama 1 semester, saudara sudah mengikuti dan mempelajari mata kuliah pengantar ilmu komunikasi. Jabarkan topik materi menarik apa yang sudah saudari pelajari dan disertakan dengan contoh nyata. Nah, jadi di sini menurut saya materi yang lebih menarik itu adalah unsur-unsur komunikasi. Bagi saya itu materi ini tidak asing lagi didengar karena dari sejak SMP dan SMK itu saya sudah mempelajari unsur-unsur komunikasi. Dan contohnya itu seperti materi ini contohnya itu mengajari bahwa setiap orang harus berkomunikasi dengan baik, sopan terhadap sesama, dan menggunakan informasi yang jelas supaya dapat dimengerti. Pertanyaan nomor 2. Jabarkan secara lengkap unsur-unsur komunikasi berikut. A. Komunikator, B. Komunikan, C. Pesan, D. Media, E. Efek komunikasi. Komunikator itu sebagai salah satu unsur komunikasi yang dapat diartikan sebagai orang yang membawa dan menyampaikan pesan. Dan menurut saya komunikator itu tidak hanya berperan sebagai menyampaikan pesan saja, tetapi juga memberikan respon atau tanggapan dari proses komunikasi yang sedang berlangsung. B. Komunikan. Komunikan itu orang yang menerima pesan atau berita yang disampaikan oleh komunikator. Jadi proses komunikasi ini hanya dilakukan 2 orang atau lebih. Tidak hanya komunikan saja, tapi yang lainnya juga dapat dilakukan 2 orang atau lebih. C. Pesan. Menurut saya, pesan itu merupakan materi yang disampaikan oleh komunikator kepada komunikan, dan pesan itu dapat disampaikan dengan cara misalnya melalui suara, surat, ekspresi wajah, atau gerakan tubuh. D. Media. Media itu adalah alat-alat untuk menyampaikan informasi atau komunikasi kepada orang banyak. Misalnya seperti saya yang sedang presentasi menggunakan handphone, karena adanya pembelajaran jarak jauh dan tidak bisa bertatap muka langsung dengan dosen. Itu adalah salah satu berkomunikasi dengan menggunakan media, yaitu handphone. Tetapi menyampaikan komunikasi itu tidak hanya handphone, dan bisa menggunakan laptop dan proyektor. Di sini ada E. Efek komunikasi dapat diartikan sebagai pengaruh yang ditimbulkan komunikan setelah pesan disampaikan oleh komunikator, yang dapat dipahami yaitu suatu pengaruh yang ditimbulkan sehingga dapat perbedaan antara yang dipikirkan dan dirasakan. Ya, baik. Pertanyaan nomor 3. Apa yang saudari pahami terkait hambatan komunikasi? Lalu kaitkan hambatan komunikasi dengan kegiatan belajar dan mengajar daring yang sudah saudara lalui dalam semester ini. Jadi yang saya sudah rasakan hambatan komunikasi itu segala sesuatu. Jadi hambatan ini pengertiannya dulu ya. Hambatan komunikasi itu menurut saya segala sesuatu yang menghalangi atau mengganggu prosesnya komunikasi sehingga berkomunikasi itu tidak berjalan dengan lancar. Hambatan-hambatan yang saya sudah rasakan ketika pembelajaran yang sedang berlangsung, yaitu adanya penggunaan bahasa yang kurang dimengerti dan media atau sinyal
komunikasi yang buruk bisa yang sudah saya rasakan seperti itu. Jadi ada mahasiswa yang biasanya handphonenya yang paketannya misalnya sudah tidak ada, atau sinyalnya yang di lingkungannya buruk gitu, dan lingkungan yang tidak mendukung seperti itu. Selanjutnya nomor 4, jabarkan rancangan pesan pada karya yang sudah saudara buat dari tugas individu dengan dikaitkan terhadap unsur-unsur komunikasi, komunikator, komunikan, pesan, dan alasan pemilihan bentuk karya meme, komik strip, dan karikatur. Ya, di sini sudah ada gambar saya. Unsur tugas saya pertama itu ada komunikator, yang dimana komunikator adalah orang yang menyampaikan pesan. Seperti gambar saya, di situ ada Bapak Kementerian Pendidikan, yaitu Bapak Nadiem Anwar Makarim, bahwa beliau menyampaikan informasi PJJ kepanjangan berdampak negatif bagi siswa. Di situ beliau sudah menyampaikan pesannya kepada masyarakat. Kedua, ada komunikan, orang yang menerima pesan. Komunikan itu adalah orang yang menerima pesan. Ada yang beranggapan ini semacam edukasi dan penyampaian yang resmi. Dan yang ketiga itu adalah unsur komunikasi pesan, di mana beliau menyampaikan pesan bahwa bila terlalu lama PJJ akan ancaman putus sekolah, penurunan capaian belajar, dan yang ketiga itu ada risiko kekerasan pada anak dan risiko eksternal. Dan kenapa saya memilih bentuk karya meme? Saya lebih tertarik saja dengan meme karena meme itu bagi saya membuat meme itu bagi saya sebagai lebih tertarik untuk membuat meme sebagai tugas, karena bagi saya dibuatnya itu lebih mudah dan dimengerti. Seperti itu bagi saya. Mungkin itu saja yang saya bisa sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.